Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah video pembelajaran terkait dengan definisi partai politik dan fungsi-fungsinya. Nah, yang pertama dari definisi terlebih dahulu. Kan seperti yang sudah kita ketahui bahwa partai politik itu dapat berkembang di Indonesia karena menjalankan sistem demokrasi, di mana sistem demokrasi tersebut berorientasi atau menitik beratkan kedaulatan rakyat sebagai tolak ukur utama keberjalanan pemerintahan. Nah, ketika suatu negara sudah menjalankan prinsip demokrasi di mana pemerintahan yang berorientasi pada dari, oleh, dan untuk rakyat, aspirasi rakyat menjadi hal utama yang patut dan perlu diutamakan dalam kaitannya dengan berjalannya suatu pemerintahan. Nah, ketika aspirasi tersebut diutamakan, otomatis diperlukan suatu wadah bagi aspirasi tersebut untuk dapat diserap dan dipertimbangkan. Nah, wadah tersebut dinamakan sebagai partai politik, di mana terdiri dari orang-orang yang mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu dalam merebut atau dalam mempertahankan dan merebut kekuasaan sesuai dengan cara-cara yang disahkan dalam undang-undang atau yang kita sebut sebagai cara-cara yang konstitusional. Nah, apabila kita tinjau definisi secara perkata, partai itu berasal dari kata partire atau dalam bahasa Inggris yaitu part, yang berarti bagian-bagian tertentu atau golongan. Nah, partai ini memiliki dua konteks, di mana konteks yang pertama, partai mewadahi orang-orang dengan visi dan misi yang sejalan dengan partai. Nah, dalam konteks ini, partai itu kondisinya adalah ketika seseorang atau sekelompok orang misalkan mempunyai orientasi politik A, mereka berkumpul dan mencari partai politik mana yang sekiranya itu memiliki orientasi atau pandangan politik A juga sama seperti mereka. Nah, untuk konteks yang kedua, partai dapat mempengaruhi karakter orang-orang yang berada di bawah naungannya. Nah, untuk konteks yang kedua ini lebih kepada partai yang membentuk orientasi politik para anggota-anggotanya. Semisal ada sekumpulan orang yang belum mempunyai orientasi politik yang fix, lalu dia tertarik dan mencoba bergabung ke suatu partai politik yang orientasi politiknya sudah jelas A misalkan, lalu dimulailah proses rekrutmen, proses pendidikan politik, sosialisasi politik. Nah, dari serangkaian proses tersebut, tentunya dengan proses yang legal ya, timbullah cara-cara berpikir atau orientasi para anggota parpol tersebut yang nanti akan dilantik dan menjadi anggota parpol menjadi berorientasi A, setara atau sama atau sesuai dengan orientasi partai politik tersebut dari awal. Jadi ada dua konteks tadi ya, terkait dengan pembentukan ideologi atau orientasi baik dari anggota maupun dari partai politiknya. Nah, kalau kita melihat dari definisi secara umum, partai politik itu merupakan kelompok yang mengejar kedudukan di pemerintahan. Nah, ini mengejar kedudukan ini dapat berupa merebut kedudukan ataupun mempertahankan kedudukan. Tadi yang sudah saya sebutkan dengan cara-cara yang konstitusional, dalam artian ya, dengan pemilu ya, dengan pemilihan umum yang sah dan sudah ditentukan oleh konstitusi dan undang-undang di bawahnya. Nah, kalau kita merujuk pada doktrin dari Zygmunt Bauman, beliau berpendapat bahwa partai politik merupakan organisasi artikulatif di mana anggotanya aktif dan berkontribusi dalam masyarakat. Nah, kalau menurut beliau ini, partai politik bukan hanya organisasi yang artikulatif dalam artian bukan hanya menyuarakan aspirasi masyarakat saja atau ya rakyat pada umumnya, tetapi juga turut berkontribusi secara real dalam bentuk pendidikan politik, sosialisasi politik yang erat kaitannya dengan subbahasan yang akan saya bahas selanjutnya, yaitu terkait dengan fungsi partai politik. Nah, selanjutnya itu kita beralih kepada subbahasan kedua, yaitu fungsi dari partai politik itu sendiri. Karena tadi kan sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa demokrasi secara ideal hanya dapat dicapai apabila rakyat itu terlibat betul dalam atau memiliki peran dalam perpolitikan dalam suatu negara. Jadi partai politik itu yang merupakan sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan negara. Nah, ada beberapa fungsi yang cukup populer, diantaranya yang saya kutip ini dari
Profesor Miriam Budiarjo, di mana ada 4 fungsi partai politik. Yang pertama terkait dengan sarana komunikasi politik. Nah, partai politik ini harus dapat menjadi penengah, atau dalam artian tidak mengambil kubu manapun, menjadi netral dalam mengkomunikasikan antara kebijakan yang diambil oleh pemerintah ataupun anggota-anggota partai yang sudah menjabat tadi dan dipilih oleh pemilu yang sah dan konstitusional juga, dengan masyarakat yang memiliki aspirasi-aspirasi tertentu yang wajib diserap. Jadi ketika partai politik itu sudah berhasil menjadi penengah, dalam artian tidak memihak manapun, karena kalau misalkan ketika partai politik itu memihak negara atau membuat kebijakan, kan cenderung timbul tirani atau kediktatoran. Jadi aspirasi masyarakatnya tidak terlalu didengar. Nah, sebaliknya kalau partai politik terlalu memihak masyarakat, dalam artian hanya fokus menjadi oposisi atau selalu mengkritik peran atau kebijakan pemerintah, nanti juga kestabilan politik akan terganggu. Ya, tidak damai juga nanti pada akhirnya, sehingga diperlukan sikap netral yang harus diambil partai politik sesuai dengan fungsi yang pertama, yaitu tentang sarana komunikasi politik. Untuk fungsi yang kedua, yaitu sarana sosialisasi politik yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi, di mana partai politik itu menyebarluaskan pemikiran-pemikiran politik kepada masyarakat atau pihak lain yang tidak terlibat dalam keanggotaan partai politik, ya. Supaya apa? Supaya timbul orientasi politik yang berujung pada peningkatan pemahaman masyarakat secara umum, yang dimana tadi juga merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan negara demokrasi. Lalu untuk yang ketiga, itu sarana rekrutmen politik, di mana partai politik merupakan gerbang bagi jabatan politik di partai maupun di dalam pemerintahan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kan di Indonesia itu proses rekrutmen politik, proses pemilihan umum, legislatif maupun eksekutif, diharuskan bagi para calon pendaftarnya untuk bergabung dulu ke dalam partai politik atau berdasarkan rekomendasi dari partai politik, sehingga sudah sewajarnya atau sudah seyogianya partai politik itu menjadi sarana rekrutmen politik yang ideal dan benar-benar memperhatikan kompetensi dan ideologi partai yang sesuai dengan undang-undang dan Pancasila. Lalu yang terakhir itu terkait dengan sarana pengatur konflik, di mana partai politik berfungsi mencegah meluasnya konflik agar tercipta stabilitas politik, sebagaimana yang sudah kita alami sekitar 2-3 tahun lalu. Itu pada zaman pandemi COVID-19 itu kan sempat terjadi sempat terjadi perselisihan kebijakan terkait dengan penanganan COVID-19 pada waktu itu. Jadi ya, parpol atau partai politik dalam kasus tersebut berfungsi sebagai pengatur konflik. Bagaimanapun caranya partai politik itu mengatur supaya konflik ini tidak meluas dan pada akhirnya tidak menyebabkan ketidakstabilan politik suatu negara, apalagi ketika negara tersebut sedang dalam kondisi yang darurat, atau kalau dalam Perpu istilahnya kegentingan yang memaksa, seperti pada beberapa tahun lalu itu pandemi. Sehingga dari pemaparan yang sudah saya paparkan dari tadi, partai politik merupakan organisasi yang bertugas terdiri dari sekelompok orang yang bertugas untuk memperoleh kekuasaan, baik itu merebut atau mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara yang konstitusional, dan memiliki beberapa fungsi, yakni yang pertama sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan yang terakhir sarana pengatur konflik. Sekian video pembelajaran yang dapat saya paparkan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Sekian.